Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Ya sahibal Isra'i wal Mi'raji ya sahibal maqami tadaddar. Anta rasulu wa nabiyyun ummi, anta rahimu wa habibul mun'imi. Ya ayyuha syafi' ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyafa'u syafi'u isfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirta wahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya syarif tawahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya syarif tawahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Dalam bahya Abdul Majid Ma'ruf Mu'alifah Hidayah Qaddasa Allah Sirah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Wa mukarramah Mbahnya radhiyallahu anha ahlul baitiha yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Wahidah Pusat, provinsi, daerah-daerah istimewa, DKI, DKI, DIY dan yang lain-lainnya, kabupaten kota, kecamatan, desa-desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Panitia penyelenggara Mujadah Kubro dalam rangka memperingati menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf yang kami muliakan, kami hormati. Para bapak-bapak alim ulama, masyayikh, asatidzah yang kami muliakan. Bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI, Polri yang kami hormati. Para anak-anak remaja, muda-mudi yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi, almata saudara protokol yang kami taati, perkenankanlah kami di belakang para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat semuanya, ikut memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin.
atas berbagai nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun nikmatul imdad, nikmat dipelihara wujud kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini kita mendapat fadhil yang istimewa, dapat ikut bersama-sama bermujahadah kubro, berjuang fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam di tempat lahirnya sholawat waidah dan ajarannya, dan juga yang ikut melalui live streaming dari daerahnya masing-masing, bahkan dari mancanegara. Sekali lagi suatu fadl biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan tetap dan terus bertambah-tambah, dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa jamil aqtab wa awanihim min awalihim ila akhirihim wa ghusi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya illahi wa akhibai aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum, khususan alladzina fi Indonesia wal awliya uttis'ah wa fi hadhil qaryah wa ma hawalaiha wa khususan Bahyati Muhammad Ma'ruf radhiyallahu ta'ala anhum, wa khususan beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu wa tarabu radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa maddana bi antadihim kama yaliqu bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut-sebut asmanya, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ghauthi hadha zaman radhiyallahu an, beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, mudah-mudahan memberikan salawat salam, memberikan syafaat yang istimewa sekali kepada kita bersama, nadroh pancan rohani, doa restu jangkungan kepada kita bersama, sehingga acara kita pada malam ini khususnya malam pertama yang dipelopori oleh para pejuang-pejuang firu illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang Mbah Yai menyebut sebagai tokoh-tokoh perjuangan firu illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya mujahadah kubro yang dilaksanakan oleh kita para pengamal semuanya
benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama, bagi perjuangan fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat dan para mujahidin mujahidat dimanapun berada atas keikutsertaan kami, atas waktu dan tempat yang diberikan pada kami. Kami tidak bisa menyampaikan sesuatu balasan untuk hadirin hadirat. Hanya ribuan terima kasih. Dengan iringan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atan wa tarbiyatan khasatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hal-hal yang serba kurang tepat dalam keikutsertaan kami ini, dengan kepercayaan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon restu, dan kami yakin dengan restu hadirin hadirat, walaupun mungkin kurang tepat dalam penyampaian kami nanti, kami yakin dengan restu hadirin hadirat diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan selamat bermujadah kubro, selamat hadir ikut bermujadah kubro, baik yang hadir maupun yang melalui live streaming dari danya masing-masing. Selamat bermujadah kubro, selamat berjuang fafirru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, terutama kepada kita para personil perjuangan fafirru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang Bahyai tadi saya sampaikan menyebut-nyebut sebagai tokoh-tokoh perjuangan fafirru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai berangkat dari rumah kita masing-masing, mencurahkan segala kemampuan, perhatian, kemudian berjalan hadir di tempat majelis yang mulia ini, membulatkan tekad akan berjuang ikut mujadah kubro, berjuang fafirru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh semangat jiwa lillah dan billah, lirrasul birrasul lilghas bilghas, dengan senantiasa memanjatkan puja-puji tasakuh, puja-puji, memanjatkan permohonan perjuangan, pengampunan, hidayah, taufik dari Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekeluarga,
untuk kita rakyat di daerah kita masing-masing, untuk kita bangsa Indonesia, untuk umat manusia, bahkan untuk jami'al alamin pada umumnya. Mari yang kita sudah membulatkan tekad dalam melangkah, mari dalam detik sekarang ini, sambil kami matur, sambil hadirin hadirat mendengarkan, mari hati kita senantiasa berdebe-debe di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi mujahadah kubro ini khususnya malam ini dan semua mujahadah kubro selanjutnya nanti dan semua mujahadah kubro yang dilaksanakan oleh para pengamal wahidiyah benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan yang sebanyak-banyaknya, sehingga umat dan masyarakat tidak lama lagi akan kembali berbondong-bondong fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagai perjalanan perintis yang disabdakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam pertama gilang gemilang di tengah surut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi, mudah-mudahan padanya. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam al-ali wa jalil anama musri'i bila hidayati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qariba li bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, mari kita tak gembira, tasakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita seperti kami ini manusia yang zalumun kafar, diberi kesempatan oleh Allah, yaitu berjuang fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang punya tabiat sifat zalumun kafar, manusia yang punya sifat mahal khata' wa nisyan, punya sifat zalim, kufur, bodoh, salah pada hatinya. Di akhir zaman yang seperti ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sisa usia kita ini jangan kita sia-siakan para hadirin. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syukur, ya muji syukur, gembira pada Allah Ta'ala. Ya juga kita prihatin, menyesal, takut pada Allah Ta'ala. Begitu fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita di akhir zaman ini, berupa sholawat wahidiyah dan ajarannya ini, perjuangan fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indahnya perjuangan fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat begitu relevan
dari kondisi kita yang selalu dikejar-kejar oleh sifat dzulum kafar kita, sifat salah, sifat lupa, maka tiada yang lebih tepat dalam perjalanan kita adalah fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun karena kita kurang keseriusan dalam perjalanan itu, sering kita tertangkap oleh nafsu-nafsu kita, para hadirin hadirat. Tertangkap oleh nafsu kita, diperbudak oleh nafsu kita, kita gelap gelita, para hadirin hadirat. Ini sering terjadi dalam perjalanan kita, dalam hidup ini, dalam mengisi berbagai kehidupan di dunia ini, pada hadirin hadirat. Kehidupan yang hubungan pribadi, kerumah tanggaan, dalam kita melaksanakan perjalanan itu, kehidupan dalam perjalanan perjuangan itu sendiri, karena kurang keseriusan kita dalam perjalanan status wafirru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, kita sering tertangkap oleh nafsu-nafsu kita, para hadirin. Inilah yang kita prihatin, para hadirin. Satu segi betapa indahnya makhluk yang punya tabiat zalumun kafar, tempatnya zalim, gelap, berbuat keburukan, kafar, banyak ingkarnya, tidak mengakui, faktanya tidak terasa, bahkan kita menguji nafsu kita sehingga kita tenggelam, kita tidak bisa berkutik sama sekali, pada hadirin. Sehingga fafir itu merupakan sekedar suatu teori yang karena kita dibelenggu, diperbudak oleh nafsu-nafsu kita, para hadirin. Ya maaf, ini sebetulnya saya sendiri, bukan hadirin hadirat, itu saya sendiri, para hadirin hadirat. Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing di dalam perjalanan kita berjuang untuk menyelamatkan diri kita masing-masing, menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Yang ada satu dawuh, selamatkanlah dirimu, keluargamu dari api neraka. Neraka jahanam mungkin belum terjadi, tapi neraka jauh dari Allah, neraka hijab, neraka terhalang sehingga dia tidak mampu melihat Tuhannya, para hadirin. Namun begitu, Allah senantiasa memberikan anugerah dan ampunannya kepada kita, mengutus rasul-rasulnya, mengutus Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mendoakan, mensyafaati kita, mengutus Mbah Yai, pada hadirin. Sesungguhnya betapa indahnya manusia yang punya sifat dzulum kafar. Cemerlang indah nilai budiah kepada Tuhannya. Bahkan pasarnya, ladangnya, kampusnya, kantornya, semua menjadi ibadah kepada Allah dengan nilai yang gilang gemilang, para hadirin.
Itu bukan karena semata-mata kemampuan kita, tapi itu fadl Allah di akhir zaman para hadirin hadirat. Dan karena Nabi juga dawuh nanti gilang-gemilang di akhir zaman itu anugerah Allah yang dilewatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istimewa. Mari kita tasakur pada Allah Ta'ala, merasa dosa kepada kanjeng Nabi para hadirin, senantiasa disyafaati, senantiasa juga diutus kekasihnya, yaitu beliau Mbah Yai Mu'alif Shalawat Waqidiyah, sehingga kita oleh Allah diberi kesempatan merasakan percikan betapa indahnya mengamalkan Waqidiyah para hadirin. Dan ini secara teori dengan karena mudahnya cara pengamalan, maka secara perhitungan semua manusia bisa mengamalkan sholawat Waqidiyah. Semua manusia bisa merasakan apa dan bagaimana indahnya sholawat Waidan Ajan ini pada diri. Walaupun di dalam kandungan amal Waqidiyah ada doa-doa, yang ini lazimnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Yai, yaitu doa mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah umat manusia secepat-cepatnya ya Allah sadar mengabdi pada Allah Rabbul Alamin. Berjuang bentuk doa untuk semua manusia, untuk semua saudara Bani Adam para hadirin. Ini lazimnya selama ini yang bisa hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang jamaah-jamaah yang mendapat syafaat istimewa dari beliau pada hadirin. Namun di akhir zaman ini situasi yang begitu parah, kuatnya tabiat manusiawi nafsu dengan status serba salah, zalim, kufur, bodoh, sehingga di akhir zaman sungguh betapa kasihan umat di akhir zaman ini. Berbagai sarana yang menguatkan nafsu, yang menggerakkan nafsu, keadaan suasana apa, bahkan mendorong maju untuk betapa ganasnya nafsu manusia dalam kehidupan akhir zaman ini. Kita sudah kepepet para hadirin hadirat. Kita kepepet nafsu-nafsu kita para hadirin hadirat. Faktanya diantaranya kita rasakan Waqidiyah ini. Bahkan seharusnya kita tularkan kenikmatan Waqidiyah ini kepada selain kita. Tapi masih ada sifat malas. Itu kita terbelenggu oleh nafsu-nafsu kita pada hadirin. Mari para hadirin hadirat, kita belajar mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan kita. Kita sebagai kondisi yang dirancang oleh Allah Ta'ala, ahsana fit taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala.
Bila kita menduduki yang disediakan oleh Allah yang kasih sayang itu, kita akan menduduki sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau menduduki atau berjuang untuk menduduki nilai itu, maka kita akan terjerumus serendah-rendah makhluk para hadirin hadirat. Kita tahu ini buruk, ini baik, dan seterusnya para hadirin hadirat. Kita sebagai kondisi sebaik-baik ciptaan Allah, ditambah lagi dirancang oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Karena kita anak cucu Mbah Nabi Adam alaihissalam para hadirin. Kita diberi suatu dirancang sebagai manusia beriman dan Islam yang disediakan Nabi kekasih Tuhan, pemberi syafaat yang agung. Ditambah lagi sebagai kondisi yang disediani makhluk alam semesta, bumi untuk kita di dalam rangka hidup dalam perjalanan penghambaan kepada Allah yang Maha Agung. Sebagai kondisi bangsa yang indah, yang memiliki satu pun negara selain Indonesia tidak ada, yaitu falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45 1445. Ini suatu kenikmatan dari Allah, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, termasuk suatu kondisi sebagai pengamal sholawat baqiyah para hadirin. Sudahkah kita berjuang mestinya tingkatan jihad untuk menyesuaikan diri kita, berjuang menempati apa yang dirancang oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang pada kita. Mari kita koreksi, bahkan Wahidiyah pengamal yang Allah merancang lewat ma'alif Wahidiyah, sekaligus kita dijadikan wakil-wakil Mbah Yai ma'alif Wahidiyah. Mari para hadirin kita koreksi. Sudahkah kita berjuang menyesuaikan apa yang dirancang oleh Allah, status diri ini para hadirin? Kalau kita dapat kita menduduki, tidak mungkin terjadi. Tapi setidaknya mari kita berjuang menyesuaikan para hadirin. Misalkan sehubungan dengan sebaik-baik ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, kita oleh Allah di akhir zaman ini diberi suatu alat yang sangat relevan pada kondisi sebaik-baik ciptaan Allah. Nilai yang sangat relevan, yang satu nilai budiah yang semata-mata hanya untuk Allah, lain tidak. Ya maaf, ini tidak berarti kita nolak pemberian Allah berupa surga upamanya atau lain-lainnya, tidak. Tapi kita memfokuskan perjalanan rohani kita
hanya untuk Allah, lain tidak. Ini satu porsi nilai yang sesuai dengan sebaik-baik ciptaan Allah. Kalau belum semata-mata untuk Allah, ini belum pantas dikatakan satu kondisi nilai sebaik ciptaan Allah. Atau kita tidak bisa mencapai suatu kondisi itu. Tapi di sini ada satu cara untuk berjuang menempati posisi itu dengan perjalanan lillah dan billah sebaik kita mulai bersama. Ini satu hal penyesuaian apa yang dirancang Allah untuk kita. Sebelum kita menyesuaikan diri pada status perjalanan nilai itu, maka belum bisa dikatakan sebaik-baik ciptaan Tuhan. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari di sini kita mulai memahami, bangkit untuk berjuang menyesuaikan apa yang dirancang oleh Allah, yaitu sebaik-baik ciptaan Allah. Ini mungkin satu porsi nilai di dalam perjalanan penghambaan kita kepada Tuhan kita. Dan ini secara letter luck, insya Allah, maksudnya mereka tidak diperintah melainkan untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan agamanya. Hal bidang nilai adalah yaitu semata-mata yang tidak. Mari ini kita hayati, kita buktikan. Mungkin ada orang yang berprasangka tidak mungkin kita bisa merasakan wahidiyah. Kalau wahidiyah itu terlalu tinggi, ibaratnya memeluk satu gunung, ini tidak mungkin. Atau merasa satu bintang. Itulah orang menggambarkan menurut mereka tidak mungkin orang bisa merasakan wahidiyah pada porsi nilai yang diajarkan wahidiyah itu. Semata-mata hanya untuk Allah, lain tidak. Merasa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah, disempurnakan lirrasul birasul, hubungan pada Rasulullah semata-mata kita berlillah dan billah, semata-mata lirrasul, makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disempurnakan sadar kita bisa lillah bil rasul, ini jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang maha kasih sayang. Ini satu sistem yang sangat mudah, bahkan termudah. Tiada cara yang setinggi, semudah nilai itu para hadirin. Dalam pengalaman para pengamal, alhamdulillah, pengamal diberi kesempatan merasakan indahnya betapa wahidiyah dalam hati ini, pada walaupun sempat 1 menit 6 detik misalkan, sungguh betapa indahnya. Kalau Allah Ta'ala menyatakan mereka tidak diperintah melainkan untuk mengabdi pada aku Allah dan memurnikan agamanya. Ada lagi dalam Al-Quran sana masalah kurang lebih, maksudnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang bawah dan tiada penolong baginya.
melainkan mereka-mereka yang memperbaiki diri, mereka-mereka yang kembali memperbaiki diri, wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Dan mereka-mereka yang kembali memperbaiki diri dan berpegang billah wa akhlasu dinahum lillah. Ya. Jadi memang istilah itu ada dalam Al-Quran maupun dalil kualitas juga ada dalam Al-Quran. Bila Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kau perbuat itu diantaranya. Kualitas lillah pengabdian itu tadi tidak diperintah melainkan untuk mengabdi kepadaku dan memurnikan agamanya. Dan tadi juga orang munafik tempatnya bawah di neraka dan tiada penolongnya. Melainkan mereka yang kembali memperbaiki diri dan berpegang billah. Wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Bedanya Wahidiyah dan Sana, penyajian adalah penyajian Al-Quran, didahulukan bilahnya, di Wahidiyah lillahnya. Ini mengandung satu maksud yang bukan kecil, yang besar sekali, menentukan sekali. Di dalam Wahidiyah lillah didahulukan, ini mengandung pelajaran, pemahaman, pendidikan. Karena kita dicipta oleh Allah hanya untuk mengabdi kepadaku Allah, penghambaan. Lillah hubungnya syariah dan penghambaan. Maka didahulukan lillahnya ini, kita jangan sampai lupa lillah dalam perjalanan hidup ini. Jadi didahulukan lillah di dalam Wahidiyah ini maksudnya kita jangan sampai lupa niat untuk Allah. Ubudiyah, penghambaan jangan sampai tertinggal. Jadi sebetulnya kesimpulan makna pendahuluan lillah itu sendiri mendahulukan perintah Allah. Aku tidak menyiksa jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaku Allah. Maka oleh maksimal didahulukan berjuang untuk memenuhi apa yang panggil Allah, mengabdi, maka lillahnya didahulukan. Para hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam pembuktian ilmiah secara logika karakter manusia, semua manusia mampu melaksanakan lillah billah. Sebagaimana kita maklumi bersama, yaitu memfokuskan hati. Mungkin berapa detik, mungkin 10 detik, berapa detik, kita memfokuskan hati hanya ingat Allah. Hanya semata-mata untuk Allah para hadirin. Merasa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah Ta'ala. Para hadirin, saya kira semua manusia bisa seperti itu. Mungkin 6 detik, 10 detik, 15 detik mampu. Walaupun 1 menit tidak mampu, karena kita punya sifat lupa, sifat salah, sifat zalim, sifat kufur para hadirin. Mari logika, kemampuan kita hanya 15 detik, tidak tergeser oleh kelupaan. Mari kita sering syukur pada Allah Ta'ala. Misalkan kita akan belajar, akan bekerja,
akan istirahat, akan aktif. Kita hati fokus ingat kepada Allah. Lain tidak. Mungkin 6 detik, mungkin 10 detik, 15 detik. Kita fokus hanya untuk Allah semata-mata lillah. Merasa alam semua dirinya, perbuatannya yang perjalankan Allah Ta'ala. Kita targetkan tiap hari mungkin minim 10 kali. Para hadirin hadirat. Ini kita ada kemampuan. Secara logika, karena manusia mampu. Bahkan Allah berfirman, mereka tidak diperintah, melainkan untuk mengabdi dan memurnikan. Berarti kita punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Melaksanakan itu. Mari kita koreksi para hadirin hadirat. Kenikmatan, kesempatan, kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Sudahkah kita syukuri para hadirin hadirat? Kenikmatan Allah berupa bisa melaksanakan indahnya penghambaan kepada Allah. Sudahkah kita syukuri para hadirin? Kalau sudah seberapa jauh, ibarat kemampuan 1000, ya tidak usah muluk-muluk, mungkin 50 saja. Kalau usia kita mungkin 60 tahun, ya mungkin 1/100-nya waktu itu. Mari kita berjuang para hadirat. Maka kita gembira oleh pada Allah Ta'ala, kita ada kesempatan itu semuanya. Satu porsi nilai rohani, fisikis kejiwaan kita akan menduduki suatu kejiwaan di atas makhluk semuanya para hadirat. Satu makhluk pun tidak ada yang melebihi itu. Pembuktiannya seperti hadits qudsi yang berbunyi kurang lebih maksudnya, ikhlas itu syirik setengah daripada syiriku Allah yang ku simpen di hati hambaku yang ku cintai. Di saat manusia betul-betul ikhlas, lahirnya sikap spontanitas atau suatu proses perjuangan mencapai satu porsi itu, ini sebetulnya syirik Allah itu, bukan kemampuan kita para hadirin. Kita ketempatan syirik Allah, ku cintai Allah, tapi kita tidak mengambilnya semua itu para hadirin. Diberi kenikmatan Allah yang begitu agung, kita tidak nanggapi para hadirin. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ahli wa ja'alna ma muslimin il wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirta wahtina qariba ahli bainana ya Rabb. Di saat syirik Allah dalam hati ini berupa ikhlas, ikhlas ubudiyahnya, murni tauhidnya seperti robot, bahkan kita tidak merasa ada, sidaan seperti robot secara logika bisa. Pas total seperti itu kita mohon, ya Allah, bila berkah semua ciptaan paduka dan lagi tercinta ini, waktu hati seperti itu mohon pada Allah, ya Allah, manusia jadikan secepat-cepatnya sadar kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Sungguh betapa indahnya para hadirin hadirat. Itu fadl di akhir zaman para hadirin hadirat. Ya mudah-mudahan ini termasuk sabda Nabi, gilang gemilang akhir zaman para hadirin hadirat. Kita masih ada kesempatan hidup para hadirin hadirat.
Di samping kemampuan itu, para hadirin, kita disertai doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal beliau berada sampai sekarang selalu dibarengi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disertai doanya para aulia Allah. Disertai doanya Rasul kasih Allah. Disertai selalu doanya Mbah Yai. Walaupun kita punya tabiat zalumun kafar, tempat salah, tempat lupa, zalim kufur, tapi fadl Allah lebih besar para hadirin. Mari kita syukur, jangan kita sia-siakan para hadirin. Mari kita memusatkan kemampuan rohani kita untuk berdoa bagi semua Bani Adam para hadirin. Termasuk anak cucu kita di dalamnya, teman kita, saudara kita, bangsa kita. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ahli wa syil'ala ba musri'in bil wafidiyati ya Rabbana asiri tawatina qariba'an li bainana ya para hadirin. Kenikmatan yang agung itu, alhamdulillah. Ada lagi saya matur akhir-akhir ini, kita kasih sayang Allah, selalu Allah menyertai kita. Hati-hati para hadirin. Apalagi di akhir zaman ini, dengan kelemahan manusia, dengan kekuatan lingkungan yang membelenggu kita dalam perjalanan kita pada Allah. Allah memberikan anugerah-anugerah yang belum pernah diberikan sepanjang sejarah para hadirin. Dan bila umat itu melaksanakan akan damai abadi untuk selama-lamanya. Akan bahagia untuk selama-lamanya para hadirin. Berupa satu roh ubudiyah dan tauhid. Di saat manusia mampu memadukan dalam roh hatinya tauhid dan ubudiyah, dia bahagia abadi. Dia damai abadi hidupnya para hadirin. Ya mudah-mudahan kita diberi fadl oleh Allah merasakan semua itu. Para hadirin, ini kami sampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, yaitu suatu nikmatnya anugerah Allah di akhir zaman berupa sistem lillah dan billah, li rasul bi rasul, yu'ti kulladzi haqqah takdim ansmal anfa, secara dinamis satu paket belum pernah terjadi untuk umum manusia beragama. Al-Waqidiyah ini kesimpulan perpadunya hakikat dan syariah, itu Waqidiyah. Boleh jadi terjadi. Kalau nggak salah kami pernah mendengar zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Wali Songo, tapi ini hanya perorangan, bahkan bukan per kelompok, perorangan, ya perorangan. Nah, sesuatu yang belum terpadu ubudiyah dan tauhid dalam jiwanya, dalam menyikapi segala kehidupan, maka akan jadi instabilitas, sesuatu yang tidak diinginkan, cepat atau lambat, besar atau kecil. Dalam sejarah perjalanan tasawuf di Indonesia,
seperti di Aceh, ya sungguh tinggi nilai rohaninya tentang tauhid. Tapi kalau tidak ada yu'ti kulladzi haqqin haqqah, dibunuh, dibakar kitabnya pada kan kira. Terjadi lagi zaman Wali Songo juga sama, dibunuh para hati-hati karena tidak ada yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Padahal betapa tinggi nilai tauhidnya atau hakikatnya. Bahkan secara logika sebaliknya juga sama. Betapa ketulusan seorang hanya sebatas penghambaan, belum tauhid atau tidak bertauhid, maka akan terjadi hancur tidak terasa. Suatu contoh, nah ini mungkin terjadi, tapi kami mengambil suatu contoh yang secara logika mampu manusia. Suatu contoh, mungkin ada orang menolong seseorang, dia dengan ikhlasnya, ya semata-mata ikhlas. Mungkin suatu saat terjadi yang pernah menolong berbalik kondisinya butuh ditolong, ini mungkin. Namun celakanya mereka yang pernah ditolong, yang akhirnya mampu menolong juga, tidak menolong pada yang pernah menolong pada waktu itu. Nah di sini ini kalau manusia itu yang nolong dulu itu tidak ada tauhid dalam jiwanya, hancur dengan kata-kata dulu saya tolong. Nah ini menurut arti yang akan menghancurkan nilai budiahnya para hadirin. Akibat ada tauhid dalam jiwanya. Dan alhamdulillah berbahagia manusia ini. Nah, ini ada pengalaman contoh mengapa Rasul pada waktu di pernah, saya agak lupa, menyarikan Islam. Di sana beliau dilempari batu sampai berdarah-darah para hadirin. Begitu parahnya, akhirnya malaikat menyumpai beliau, ya Rasulullah, gunung ini saya angkatnya, saya hancurkan mereka yang menyakiti engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Jangan malaikat, mereka tidak tahu. Kemudian beliau berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, mereka tidak tahu ya Allah. Dibela para kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara teori tidak mungkin akan ekspresif itu bila tidak terpadu jiwa tauhid dan ubudiyah yang tulus. Ada pengalaman ini relevan Sayyidina Ali. Beliau yang pernah mengatakan dawuh khairu ayyamika yaumun tazhadu fi rabbak. Sayyidina Ali pernah mengatakan dawuh sebaik-baik harimu yaitu saat engkau menyaksikan Tuhanmu. Sebaik-baik harimu yang engkau menyaksikan Tuhanmu. Ingat, fokus dan frekuensi semakin tinggi maksimal, maka ingat itu berubah penyaksian. Meningkat lagi menjadi istighraq wahidiyah, meningkat lagi menjadi istighraq ahadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara logika, tapi beliau hanya dawuh Mbah Yai, beliau sallallahu alaihi wasallam satu saat istighraq, suatu saat lillah billah, istighraq lillah billah, itu dan seterusnya. Itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karakter priagung yang manusia ini, kalau ada yang mengatakan kalau manusia itu kuli, nafsunya sebesar kuli. Rakyat biasa besar nafsunya sebesar rakyat biasa. Kalau manusia pemimpin, maka
besar nafsunya sebesar pemimpin. Kita bisa bayangkan betapa seorang yang besar, maka karakter manusia itu juga sebesar itu. Tapi karena beliau punya tabiat jihad, punya sifat tabiat jihad, maka Allah senantiasa memancarkan anugerahnya, menampak dalam jiwanya, menyintainya dan seterusnya. Para hadirin hadirat, mari kita mengamati kenikmatan yang diberikan Allah di akhir zaman berupa salat dan ajaran ini. Jadi aman waqidiyah, misalkan satu contoh yang ini mungkin umat Islam belum memahami, ya maaf belum tahu para hadirin. Ada sesuatu kebutuhan yang sepanjang sejarah belum pernah terjadi solusi itu, yaitu suatu perjalanan ikut Nabi kita rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah kasih sayang pada semua alamin. Kita tidak mampu punya karakter jiwa seperti itu. Tidak punya, ya tidak berdoa, mohon tidak. Hanya mengagumi. Bahkan niat ikut belajar sudah tidak ada. Harapan, gambaran tidak ada. Padahal secara global kita harus mengikuti Nabi kita yang kita cintai para hadirin. Di akhir zaman, ya mudah-mudahan ini termasuk yang disatukan Nabi gilang gunung di akhir zaman para hadirin. Kita umat Islam yang belum pernah merasakan ini serta umum. Kalau individu, insya Allah Allah Maha Kasih Sayang mungkin terjadi. Tapi suatu faham, cara, amalan belum pernah terjadi sebenarnya sejarah para hadirin. Kalau Nabi kita rahmatan alamin, kita tidak ada solusi sepanjang ini, sehingga tidak menjadi acara untuk bagaimana kita mengikuti, tidak ada. Namun tidak terduga di akhir zaman ini para hadirin, sesuai dengan kondisi perjalanan Nabi kita, sesuai dengan kondisi sebagai ciptaan Allah, sebagai suatu bangsa dan satu negara, maka Allah memberikan anugerah di akhir zaman ini. Doa yang mencakup Allahumma barik fima khalaqta wa hadzal balda wa fi hadzal mujadala ya Allah. Liwat mu'alif salat waqidiyah para hadirin. Liwat seorang priagung yang dalam sejarah saya belum pernah menyaksikan seorang priagung yang mampu nutupi kelebihan sendiri. Itu mu'alif salat waqidiyah para hadirin. Sampai ulama-ulama tidak yang tahu siapa mu'alif waqidiyah itu. Sampai ini waqidiyah itu bukan mu'alif, itu jin. Karena dia penasaran para hadirin. Menurut saya tidak mungkin oleh Allah dijadikan jembatan lahirnya suatu keindahan salat dan ajan itu para hadirin. Tapi itu fakta terjadi di Gedong loh para hadirin. Lah kita ini yang zalim kafir, ketetesan kenikmatan Allah di akhir zaman para hadirin. Mari kita syukuri, kita sirah-sirahkan waqidiyah ini. Banyak yang belum tahu para hadirin. Manusia diberi kemampuan, tapi tidak mau menggunakan kemampuan itu. Tadi saya mengatakan kita bisa diberi kemampuan, fokus pada Allah, hanya Allah yang diingati, hanya untuk Allah semata-mata,
alam semesta diam Allah mampu. Tapi kita kan tidak usaha, tidak sungguh-sungguh, selalu ditipu nafsu kita para hadirin hadirat. Padahal sekali lagi kami ulangi para hadirin, sebetulnya nilai itu bukan kita, tapi itu siri Allah yang ditempatkan di hati hambaku yang kucintai. Jadi di saat manusia itu berbahagia yang ikhlas hatinya, sesungguhnya ikhlas itu adalah siri Allah di hambanya yang kucintai Allah para hadirin. Alangkah indahnya bila kita bersama orang yang tulus pada diri, entah itu saudara kita, teman kita, putra kita. Kalau kita tahu mereka tulus, kita bersama mereka, alangkah kita mendapat tetesan dari Allah, kenikmatan betapa indahnya para hadirin. Itu semua kita manusia itu secara umum ada kemungkinan diberi oleh Allah ketulusan itu bila kita sungguh-sungguh berjuang untuk belajar ikhlas dalam jiwa kita para hadirin. Istilah lain, kita ada kesempatan memiliki kesempatan merasakan siri Allah, ku cintai Allah pada di saat itu kita tulus itu para hadirin. Mari kenikmatan kesempatan itu ya, satu kita syukur gembira pada Allah, satu kesempatan lain atau bidang lain kita susah, kita menyesal. Mengapa kita tidak mensyukuri sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita ini? Kemampuan 1000 ya paling kita gunakan cuman 10, itu pun mungkin kalau ada. Padahal kalau kita mencapai ikhlas itu bukan kemampuan kita pada waktu itu. Sekali lagi, di saat kita tepat terap hati kita seperti itu, ini sesungguhnya Allah sendiri para hadirin. Seperti contoh misalkan tentang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan objek jami'al alamin, dengan berdiri 4 penjuru. Ini secara kaidah, pembuktian kaidah, betapa indahnya, ya betapa indahnya para hadirin. Jadi 4 penjuru ini secara tekstual ini mungkin dalilnya adalah tafsir. Jadi setiap 4 penjuru itu tafsir, ya tafsir. Tidak ada dalil secara tekstual, secara letterlock. Tapi ini walaupun logika tidak bisa salah. Satu contoh misalkan tentang 4 penjuru atau fafirulallah. Fafirulallah 4 penjuru. Ini ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau setelah bangun Ka'bah selesai, beliau memanggil ruh umat manusia untuk fafirulallah, bentuk berhaji. Oleh karena ini sejarah di atas Jabal Abi Qubais, di bukit yang tinggi di tengah kota, maka kesimpulan itu tidak hanya rohani, tapi di samping rohani juga fisik jasmani. Dengan di atas Jabal Qubais semuanya akhirnya menyimpulkan itu juga perpadu rohani, bentuk fisik juga. Kemudian kita simpulkan, kalau yang diajak fisiknya di barat, maka fisik yang mengajak juga harus menghadap ke barat. Kalau fisiknya yang diajak ke utara, maka fisik yang mengajak juga menghadap ke utara. Kalau fisik yang diajak timur, selatan dan seterusnya, maka fisik jasmani yang mengajak juga menuju pada fisik di itu. Teman tentang fafirulallah, 4 itu merupakan syukur. Kita fafirulallah
ini kita lebih mengutamakan harapan Allah sendiri yang menyampaikan pada alam semesta itu. Jadi kita punya harapan Allah sendiri yang menyampaikan pada ruh-ruh umat manusia semuanya itu. Ini terbukti dalam kita ini sebelum ada doa. Allahumma bismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah. Nah, kita mohon pada Allah, ya Allah, dengan keagungan asma paduka, bukan kita ingat nafsu kita, ingat tirakat kita, ingat ikhlas kita, mengandalkan, tidak. Semata-mata kita belajar ikhlas, semata-mata kita ini hanya karena keagungan asma paduka. Statusnya keagungan asma paduka. Realita panggilan fafur ini statusnya keagungan asma paduka, bukan statusnya kemampuan saya, perjuangan saya, jihad saya, ikhlas saya, bukan. Itu tidak menjadi acara dalam hal ini. Ketulusan sendipen dan harapan ini langsung dengan keagungan asma Allah. Maka keagungan asma Allah itulah realisasi terciptanya penapancarannya manusia alam semesta ini dari Allah yang Maha Agung. Hati-hati. Maka kita mempercayai ya Allah dengan keagungan asma paduka dan dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keagungan dan dengan barokahnya ghausi hadzal zaman dan dengan barokahnya aulia paduka, maka kita lazimnya suatu perjuangan yang habis-habisan, memanggil-manggil, merasa harapan yang sungguh kita tidak mampu, mohon pada Allah, nida ya Allah, ya Allah, ya 3 kali berdoa radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua yang kita sebut itu, sehingga di antara beliau-beliau yang kita sebut itu yang masih hidup atau sudah almarhum, Allah meridhoi sehingga dalam barisan perjuangan doa ini para hadirin. Maka alangkah indahnya kesempatan kemudian kita pengamal ini yang tidak tahu apa-apa, oleh Allah ketetesan anugerah yang agung para hadirin lewat mu'alif salawahidah dan ajarannya para hadirin. Beliau dijadikan oleh Allah, tidak ada yang tahu para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, sekali lagi mari kita belajar syukur dan mari kita anak ini nanti jadi pejuang-pejuang fafiru ilallah, anak-anak yang kami cintai, di gedung ini tempatnya menimba ilmu dan kesadaran anak-anak. Mudah-mudahan nanti ibu bapakmu meninggalkan kamu anak-anak, kamu oleh Allah diberi kemampuan anak-anak berjuang di belakang bahayai anak-anak. Mari bapak ibu kita doakan anak kita para hati-hati. Di samping kita sendiri para hati-hati. Mari para hadirin, kenikmatan kita bisa mencapai diberi anugerah ketulusan yang akhir itu Allah, jiwa yang berbuat Allah sendiri. Doa-doanya untuk semua manusia, untuk alam semesta, untuk negeri, untuk semua Bani Adam, tentang kesadaran fafirillallah wa rasulillah, tentang filu jati baril wata, tentang betal zona tamama maufiratika nikmatika dan seterusnya. Sungguh betapa indahnya nikmat ini di akhir zaman ini para hadirin. Mari sekarang ini kita bersama tobat mohon ampun para hadirin. Mudah-mudahan tidak berlarut-larut lagi, sadar para hadirin. Dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malah kita di belakang bahayai Kanjeng Nabi, hati-hati. Allah malaikat dan mari kita disertai Allah malaikat bahaya Kanjeng Nabi, anak-anak kita, anak cucu kita, saudara bangsa kita, manusia kita semua kita katurkan dari bawah ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya akha ya wajidu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa kulli lamhatin wa dafasin bi'atati maklumat Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina kulli lamhatin Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kulli lamhatin asin bi'atati wa latillahi wa quyudati Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam kulli lamhatin Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina as'aluka Allahumma bi'aqi turika dafil jatifa wa taladaro la rafa wa la tita wa la ruisa wa la daraka wa la ilafiyah atar segala wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khatabi rahmatika ya rahim alhamdulillah. Mari para hadirin kita nerapkan apa yang kita sama tadi. Kita diberi kesempatan sungguh mari kita Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibina wa qurrati a'yun sallallahu alaihi wa sallam Allahumma turikana firujati baril atala nara lana smalana tita walhara kisah waladas kuda ilah wa tarasukana wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika ya wa tamama ridwanika Asalli wa sallim wa barik alaihi adada ma khatabihi mukawwata rahmatika ya rahman rahim Allahumma kama anta salli wa sallim ala sayyidina as'aluka Allah
aturi qalbi hujjatika adalah naro watarzuqana tawaba maghfiratika atamama nikmatika ya atamama ma'rifatika ya Allah atamama mahabbatika ya atamama rizwanika asalli atatama khatabi rahmatika ya rahman rahim. Mari para hadir, Nabi kita menyertai kita, hadir tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Kita mohon ampun pada beliau. Ya Syafi'ah wal Kisah alaika nur khulqi hatiyallah aslahu atrikni aku dalam tu alasali ayam taruh ya Syafi'ah alaika du'al wa aslahu aku dalam tu alasali sayyidi siwaka ayam taruh ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu akazalam tabata alasali ayantara takuntu syafsan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi. Para hadirin, kalau kita ada kesempatan dicintai Allah dengan diberi ikhlas dalam hati kita, dan orang-orang beserta orang ikhlas itu dia mendapat percikan kebaikan dari Allah yang Maha Kasih Sayang. Kalau ikhlas seperti kita ada di situ kemungkinan, apalagi ikhlasnya Mbah Yai, ikhlasnya Kanjeng Nabi. Para hadirin, seberapa siri Allah dalam jiwa beliau, seberapa ku cintai Allah pada beliau. Maka kita kepada Ghausyatul Zaman, kita kenal yang Mbah Yai, Kanjeng Nabi ya Wahidiyah. Ya Allah susah alaika rabbini Waqdur ilayya sayyidi Wasilatil hati ya ayyuhallah alaika rabbini bi'nillah Waqdur sayyidi Wasilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus salam
alaika rabbini binillah angzur ila jasadi usilatil hadratil. Para hadirin, mari kita pada Kanjeng Nabi. Beliau oleh Allah selalu amal-amal kita diperlihatkan kepada beliau oleh Allah Ta'ala. Di saat kita berbuat baik, aku Rasul memuji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohonkan ampun di hadapan Tuhanku. Alangkah indahnya mujadah ini disertai mujinya Kanjeng Nabi pada Gusti Allah para hadirin. Betapa fadlnya Allah yang agung di akhir zaman ini para hadirin. Mbah Yai pernah dimohoni petunjuk oleh seseorang. Mbah Yai, setelah peninggal panjenengan aku ikut siapa Mbah Yai? Beliau dengan kasih sayang dawuh ikut Wahidiyah. Kalau aku enggak ada, kamu bingung. Mujadahmu Wahidiyah kan mujadid urarane 100 tahun. Aku dadi siji nang kono para hadirin. Kita tidak bisa menggambarkan betapa nilai rohani jadi satu. Kalau orang Jawa kami tenggengan, dia lebur karena kagum, lebur karena sesuatu. Dia tenggelam, hilang hanya yang dipandang. Itu kalfiskin, kejiwaan suatu manusia. Nah di sini dalam kenyataan itu mesti ada suatu perjalanan atau perjalanan rohani. Kebanyakan di kita ini kapitan itu perpaduan kagum dan terlena. Terlena kagum, perpadu ini akan mendekati satu. Mbah Yai menyatu, tidak menyatu tapi istilahnya jadi satu. Maka kita bisa menggambarkan satu kesimpulan sampai status satu. Betapa perjalanan kasih sayang, tanggung jawab sehingga jadi satu beliau dengan Wahidiyah ini para hadirin. Dan ternyata beliau itu jadi satu jenang Wahidiyah dengan Kanjeng Nabi, dengan pengamal yang bersifat mujadah para hadirin. Dengan sungguh-sungguh para hadirin. Mbah Yai lebur di Wahidiyah, Nabi juga demikian, karena beliau yang menjanjikan gilang gemilang di akhir zaman dari Allah. Maka Allah menurunkan anugerah di akhir zaman gilang gemilang sistem kembali fafirullah Allah. Maka Mbah Yai tidak berani tampak, enggak wani ngetok Mbah Yai berani. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Terbukti dalam perjalanan beliau pada waktu tahun 1959 beliau mendapat desaan gaib atau alam gaib, maksudnya beliau Mbah Yai supaya nderek Mbah Yai nderek para hadirin. Waktu lahirnya Wahidiyah, pada kondisi ketika kalinya alamat itu, begitu kerasnya peringatan, Mbak ini sampai jauh begini. Duka nggih kula samanten kanten kerase peringatan, kula sampai gemeter sak badanipun menika.
Wahidah lahir dari jiwa gemetar, tanggung jawab dan kasih sayang. Beliau nderek-nderek Kanjeng Nabi jadi siji hati-hati. Termasuk jadi satu dengan pengamal sing pas ngamal nih tenanan hati-hati. Bersatu dengan Mbah Yai, dengan Kanjeng Nabi, dengan Allah, dengan malaikat hati-hati. Adakah anugerah seperti ini para hadirin? Maka kita tobat mohon ampun. Ya syafi'al khalqi habibullah. Salatu Zalat Razalati lati Balta Utbiyati Ya syafi'al khalqi habibullah. Salatu Zalat wa zalat Utbiyati Ya syafi'al khalqi habibullah. Salatu alaikum salam. Zalat lati baltati Utbiyati Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Sayyidi Para hadirin kita mohon pada Allah dikawal salawat kemudian berdoa ya Allah mudah-mudahan umat manusia Bani Adam secepat-cepatnya ya Allah sadar mengerti pada Allah Rabbul Alam. Para hadirin ini doanya Mbah Yai, ini anugerah Allah untuk umat di akhir zaman yang dilifatkan Mbah Yai. Para hadirin, maka Mbah Yai selalu berdoa karena menyatu dengan Wahidiyah. Di saat Wahidiyah, di saat pengamal mujahadah dengan cara ditentukan dalam lembaran itu, maka kita mengalami kesempatan dadi siji karo Mbah Yai ndonga. Para hadirin. Kanjeng Nabi juga jadi satu di situ. Para hadirin. Ya Rabbana Allah salli ala Muhammadin syafi'i ala alihi Ya Rabbana ighfir nasir tawatina qarib ali bainana Ya Rabbana Allah salli ala Muhammadin ala alihi wa sallam Ya Rabbana ighfir yasir tawatina qarib ali bainana Allahumma barik ma khalaqta ya Allah fi hadhil jannah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ya Allah fi hadhil jannah ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ya Allah في هذه البجاة يا الله
وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة. Para hadirin yang terakhir, mari sebelum kita berdoa yang terakhir, ya maaf kami corong panjenengan yang baca doanya panjenengan hurufnya jiwanya, mari kita berjuang kemampuan dakwah kita sehingga benar-benar kita itu ruhnya bukan manusiawi, bukan kita, tapi apa yang disabdakan Allah, ruh Allah berupa ketulusan. Para hadirin, mampukah kita bila atau teori dilambe seperti saya? Para hadirin, waduh, istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafa wa karama wa majada wa dham nabika nabi rahmah sahibil mujizah wal karamah wa kashifil ummah wa adil ummah wa ala anbiya'ika wal mursalin wa malaikatikal muqarrabin alim asyrati wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa jamil angkab wa awanihim min awalihim ila akhirih wa qasiyati zaman wa awani basari awliya illahi wa akhibai ayna makanu min masyarikal ardi ila maghribiya min awalihim ila akhirihim radalahum khususan ala jambi Indonesia wal itiyadi tumasil qurda wa makhawaliha khususan ba'ya qaddasallahu sirah wa radiyallahu wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdatihim kama yaliku bika wa balighum salamana wa tahiyatana balan syafa'atihim fi mujahadatina wa balighum salamana wa tahiyatana balighna syafa'atihim fi hadhil mujahadatil kubra wa balighum salamana wa tahiyatana balighna syafa'atihim fi mujahadatin fi hadhil mujahadatil kubra wa jami' ma ta'allaqa biha ya Allah ya hadratikum akhisuna wasfa'ulana indrabikum fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah ya hadratikum akhisuna wasfa'ulana indrabikum hadhil mujahadatil kubra ya Allah wa balighum salamana tahiyatan fi hadhil mujahadatil kubra wa jami' ma ta'allaqa biha ya Allah Allahumma barik fiha ya Allah Allahumma barik fiha ya Allah Allahumma barik fiha ya Allah wa fi hadhihi salawatil wahidiyah wa jami' ma ta'allaqa biha ya Allah wa fi atyanina wa atyanihim wa anfusina wa anfusihim wa ahlina wa ahlihim wa aswajina wa aswajihim wa dzurriyyatina wa dzurriyyatihim wa kulli syai'in a'taitana wa a'taitahum ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya farijal hammi kasifal ghammi ya farijal hammi kasifal ghammi ya farijal hammi kasifal ghammi ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalal ya rabbana ighfir
يا سر تواتنا قارب ألف بيننا يا ربنا اللهم يا علي يا عظيم صل على سيدنا محمد القدر العظيم وعلى وصحبه شيخ الوالد والآل وبارك وسلماتنا بنصرة يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل وجعلنا مبسئين بالهدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر تواتنا قرب ألفنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائما نسألك فيها يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات ملتك قلوبا صفية يا الله وعلوما نافعة يا الله وذنوبا مغفورة وأمورا ميسرة وأرزاق واسعة مباركة يا الله وحوائج مقضية يا الله والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وتم التوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة واغفر لنا وارحمنا وارضنا واغفر لنا وارحمنا وارضنا واغفر لنا وارحمنا وارضنا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن لا حقوق علينا ولجميع من عمل بهذه الصلوات الهدية ولجميع المسلمين عامة بشأنهم وعلى صحبه وسلم كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله وببركة غوث هذا السماء ووليه يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث ووليه يا الله يا الله يا الله رضي الله. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد وببركته ووليه وسألك يا الله يا الله يا الله ربي الله عليك من الأمين انتهى وجل في تأثير عليك من الأمين انتهى أجعل في تأثير بليغ عليك من الأمين انتهى أجعل فيه تأثير بليغ إنك على كل شيء قدير وبالإجابة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة. أفروا إلى الله 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 أفروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل
innal batila kana wa kullu jahal haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa wa kullu jahal haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi bersabda, jadi kalau ada yang dijabah, mari dengan fadl Allah Ta'ala, dengan sabili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan barokahnya beliau Gausul Zaman, barokahnya Mbah Yai, kita yakin pasti diterima, dijabah oleh Allah pada Rasulullah. Membawa manfaat masalah barokah, mudah-mudahan tak lama lagi umat masyarakat dan alamin akan bersama-sama berbondong-bondong fafiru ilallah pada Rasulullah SAW. Mari ini kita sampai malam Isnin yang terpaksa uzur, mari sambil perjalanan kita mujahadah perjalanan, kemudian hati kita selalu DPD pada Allah Ta'ala, selalu bersapa Mbah Yai Kanjeng Nabi, Allah dan Malikanya. Ya sekali lagi saya minta terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Hal-hal yang kurang tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyhadu tarbiyah wa min Gausil Zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadhr wal barakah wal afa minkum. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.